Kalau dari promosi investasi sendiri, sebenarnya kita ada kegiatan rutin setiap kegiatan tahunnya rutin ya. untuk kita ikut event, Event, pameran seperti pameran itu. gitu. Halo sobat bisnis dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita ketemu lagi dalam acara podcast Bisa Bisnis. Bincang santai, bincang seputar investasi bersama saya Kisana di MPP DPM PTSP Kabupaten Karanganyar. Di podcast kita kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yang luar biasa, seorang ibu, seorang profil yang nanti kita akan berbicara banyak tentang beliau dan aktivitasnya. Langsung saja kita undang beliau untuk berkenalan. Mari silahkan. Baik, terima kasih Kisana. Ya, perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ari Widihastuti. Saya Kepala Bidang Penanaman Modal, Perindustrian dan ESDM di DPM PTSP Kabupaten Karanganyar. Oke. Boleh saya panggil Mbak? Boleh banget. Oke, supaya lebih familiar ya pemirsa, kita akan berbincang-bincang dengan Mbak Ari ya. Ya, siap. Karena kebetulan Mbak Ari ini adalah istri dari sahabat saya. Yeah, oke. Baik, Mbak Ari bergabung di DPM PTSP sejak kapan Mbak Ari? Saya sejak Juni 2020. Sejak Juni 2020 kebetulan mendapatkan mandat sebagai Kepala Bidang Penanaman modal, perindustrian dan ESDM. Oh, cukup banyak ya bidang tugasnya nggih Mbak Lumayan, Ari nggih. ya. Oke Mbak Ari, kita di podcast Bisa Bisnis ini juga punya yel-yel atau jargon. Jargonnya adalah bisa bisnis pasti bisa. Kita akan coba ya. Oke. 3 2 1. Bisa bisnis pasti bisa. Sekali lagi biar mantap ya Mbak Ari. Oke. Ya, diulang. Bisa bisnis pasti bisa. Oke, sip. Makasih. Oke, kita langsung saja mengulas sedikit tentang kegiatan Mbak Ari di bidang ini ngapain aja begitu nggih. Ya. Bisa diceritakan. Oke. Dari nomenklaturnya aja udah 3 ya Mas ya. Udah 3, Jadi nggih. penanaman modal, perindustrian dan ESDM. Ya, tentunya tugas dan fungsinya di penanaman modal. Penanaman modal sendiri itu mulai dari perencanaan sampai dengan promosi investasi. Luar biasa. Kemudian banyak di perindustrian nggih, kita ketahui bersama nggih, perindustrian itu nginduknya kalau di Karanganyar ini dia di bawah bidang dan setara seksi seperti Setara seksi, itu. nggih. Cuman seksi perindustrian istilahnya demikian Iya, nggih. seksi perindustrian. Hanya memang kalau kita bandingkan dengan kabupaten lain, perindustrian itu bahkan menjadi sebuah dinas. Oh. Seperti itu, nggih. Iya, di Tetapi dinas, nggih. kalau saya berprinsip bahwa tidak ada masalah dengan Betul nggih. struktur itu, Betul, nggih. maka Betul. ini justru kita ini selevel seksi aja bisa membawa perindustrian. Oh, iya. Berarti seksi Karanganyar perindustrian se-Kabupaten Karanganyar iya, begitu ya, Pak? iya. Luar biasa Sesuai dengan ya. motonya Karanganyar kan Intan Pari, Oh, iya. industri pertanian dan pariwisata. Oke, Bahkan oke. industri itu disebut di paling awal seperti itu, nggih. betul, nggih. Kemudian yang nomenklatur satunya adalah ESDM. ESDM, Iya. energi sumber daya mineral ya. Energi sumber daya mineral, nggih. Yaitu seputar ESDM tentunya, nggih, kita yang menghandling seperti itu terkait dengan ESDM. Oke. Menarik sekali perbincangan kita sobat bisnis. Kita akan mengupas lagi. Tadi diutarakan oleh Mbak Ari ada investasi, ada penanaman modal. Sekarang mungkin bisa cerita potensi investasi atau penanaman modal di Kabupaten Karanganyar itu seperti apa sih? Ya, baik. Mungkin saya cerita ketika awal saya masuk dan itu sudah kondisi pandemi ya Mas Wih, ya. ya, Situasi 2020, pandemi. betul sekali. Nggih. Dan tentunya kita ketahui bersama cukup memukul tentunya perekonomian yang berimbas kepada investasi ataupun penanaman modal seperti itu. Tetapi untuk capaian khususnya di Kabupaten Karanganyar ini sebenarnya tidak terlalu turun banget. Oh gitu itu. ya. Justru kemarin yang naik adalah dan bertahan itu adalah Sektor apa nih?
mikro kecil. Oh, usaha Iya, mikro kecil mikro kecil ya. itu Oke, oke. banyak banget, ya. ya dalam satu tahun sekitar berapa puluh ribu gitu Oh, Mas luar itu, biasa, nggih. nggih. Jadi untuk dari situ kita capaiannya investasi cukup terdongkrak Oke. gitu, nggih. Kemudian berjalannya waktu kita 2021 itu juga lumayan. Jadi kita diberikan target dari BKPM maupun kita ada target dari RPJMD itu. Kabupaten ya, Mbak ya? Ya, walaupun belum 100% yang dari ya. BKPM, tetapi intinya lumayan Mas. Jadi Oke. tidak dengan pandemi ini tidak terlalu terpukul banget Oke, seperti artinya itu. meskipun di masa pandemi usaha ekonomi mikro malah cukup Iya. lumayan meningkat gitu grafiknya ya Mbak iya, Arya. iya. Oke, kita akan tanya lagi mengenai promosi lah. Mungkin pemerintah daerah punya kiat-kiat atau promosi apa saja yang dilakukan supaya banyak orang berinvestasi di Kabupaten Karanganyar. Nggih. Kalau dari promosi investasi sendiri, sebenarnya kita ada kegiatan rutin Oh, setiap kegiatan tahunnya rutin ya. untuk kita ikut event, Oh, event, pameran seperti pameran itu. Tetapi kemarin karena kondisi pandemi, akhirnya kita melalui virtual. Wih, virtual Nggih. ya. Jadi di Jawa Tengah itu ada CJIP Pak Kisana, CJIP iya, Kisana, ya. Central Java Central Java Investment Investment Platform. Jadi Platform. kita Oke. mempromosikan investasi itu lewat Platform ya platform digital. tersebut. Oke. Tetapi kalau secara secara umum ya, sebenarnya untuk promosi investasi sendiri terkait dengan bagaimana kita bisa menyajikan kemudahan berusaha. Kemudahan Iya, berusaha. Oke. kemudahan berusaha di Kabupaten Karanganyar ini, yang tentunya mungkin secara tidak langsung bisa menarik investor. Ini Oke. loh di Karanganyar bisa memberikan kemudahan seperti ini, pelayanannya yang oke, yang prima, yang bagus. Itu tentunya menjadi daya tarik Iya, tersendiri oke. sebagai promosi investasi. Oke. Tetapi tentunya kita tidak lepas dari platform itu tadi, kita tetap mempromosikan yang bisa kita promosikan. Hanya memang kalau di CJIP itu dia agak ini ya Mas ya, prasyaratnya banyak banget, gitu ya. nggih. Jadi Input harus data banyak bener-bener dikaji ya, ada gitu, kajian ada studi kajian, kelayakan, studi ini layak diangkat atau tidak, kemudian perhitungan BEP-nya Oke. seperti itu, lahannya juga harus clean and clear, nggih. supaya investor tertarik untuk Iya, di nggih. bisnis tersebut, investasi Iya. di Karanganyar. Iya. Nggih. Oke, Mbak Ari, satu pertanyaan lagi. Tadi disinggung mengenai usaha mikro kecil menengah atau usaha mikro gitu aja. Apa yang dilakukan oleh DPMPTSP? Adakah pendampingan terhadap usaha mikro ini? Ya, tentunya ada, tentunya ada. Kalau dari segi legalitas perizinan, paling sederhana ya, Paling sederhana, ya nggih. di sana untuk perizinan IUMK itu hanya NIB saja gitu. Nah, NIB, bisa Nggih. dijelaskan NIB itu apa? Nomor induk berusaha. Nomor Jadi induk kayak berusaha. kita punya KTP, Oh, iya. identitas Iya, diri. iya. Nah, itu dia sebagai identitasnya berusaha. Identitas berusaha, Iya, NIB. seperti itu, Nggih, nggih. oke. Tetap kita bantu mau bagaimana, mau kita jemput bola, mau di sini di kantor, oke, mau lewat WA kita siap seperti Oke. itu, nggih. Jadi layanannya sangat fleksibel, Iya. bisa tindak di sini langsung, bisa lewat WA untuk pendampingan seperti itu. Iya. Oke, saya di dunia usaha ada pernah mendengar istilah LKPM. Lah, Baik. mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa Sobat Bilis. LKPM itu apa? Iya, LKPM itu laporan kegiatan penanaman modal. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 sebagaimana diubah pakai UU CK Nomor 11 Tahun 2020 bahwa LKPM itu merupakan salah satu kewajiban perusahaan. Kewajiban perusahaan. Iya, hanya memang kita kendala bahwa beberapa perusahaan belum memahami bahwa itu merupakan suatu kewajiban iya. yang harus dilaporkan secara berkala seperti itu. Karena merupakan tolok ukur investasi di kabupaten, di daerah Iya. maupun dilaporkan di BKPM di level baik. nasional begitu ya Mbak Nggih. Ria. Jadi kita reportnya itu ke BKPM yang diakui sebagai capaian investasi Oh, itu ya iya. dari Dari pelaporan pelaporan LKPM. Maka kita selalu berusaha nggih terkait dengan LKPM ini bagaimana nanti bisa tercapai targetnya Oke. dari BKPM. Ayo kita mungkin bikin kelompok-kelompok kita dampingin. Oh, ada pendampingan Nggih, ya. Ada, Oh, ada tetap pendampingan ada ya. nggih. Mungkin ada teman-teman
jemput bola ke perusahaan gitu juga? Iya, pasti, Wah, pasti, luar biasa pasti, ya nggih, pelayanannya pasti. ya. Mereka dari perusahaan maunya seperti apa? Oke. Ayo Ayo kita ya. supaya untuk mendongkrak Nggih. capaian investasi Oke. tentunya, dan juga kita mengingatkan bahwa itu merupakan salah satu kewajiban perusahaan seperti Oke, itu. oke, Ya oke. mungkin dari mereka bukan karena tidak tertib ya, Iya. tapi karena belum memahami Oh, dan belum belum memahami. mengetahui bahwa itu merupakan amanat dari Ah, undang-undang oke. seperti itu. Sobat bisnis, menarik sekali bincang-bincang kita pada pertemuan podcast kali ini. Kita akan lanjut dengan pertanyaan selanjutnya karena tokoh kita ini luar biasa, yang orang yang expert di bidangnya begitu ya Mbak Ari ya. Oke Mbak Ari, dalam pekerjaan itu kan ada target-target, ada poin-poin yang harus dicapai. Karena tadi ada investasi, ada LKPM, nah, mungkin ada disampaikan target-targetnya berapa, mungkin dalam kisaran rupiah atau apa, mungkin bisa disampaikan juga. Oke, kalau dari BKPM targetnya adalah 1,3 triliun. 1 tahun. Ya, Oke. dalam 1 tahun 2022 ini. Kemudian kalau dari target RPJMD itu ada 2 triliun 2 seperti triliun. itu. Nggih, maka bagaimana kita upayanya supaya bisa tercapai, dua-duanya bisa tercapai seperti itu. Karena yang kita khawatirkan bahwa nanti ketika diberikan target itu nggak tercapai, itu biasanya malah ditambahin. Oh, Nggih, ini begitu ya. nggih, Oh, ya, jadi kayak biasa ya. sisanya tahun kemarin Iya, ditambahin ke tambahin, tahun ya. berikutnya seperti itu. Tetapi nggih, kita harus benar-benar berupaya maksimal. Oke, Seperti itu, nggih. Mengenai keberadaan MPP. Keberadaan MPP sendiri ini apakah juga merupakan bentuk implementasi dari untuk kemudahan investasi? Bagaimana Mbak Ari? Iya, tentu dong, tentu. Ini juga MPP merupakan amanat dari ketentuan pusat juga, bahwa kita harus membangun MPP, menyatukan, mengintegrasikan seluruh layanan ada di dalam MPP, seperti itu. Jadi ketika di dalam satu tempat itu kita bisa layanannya berbagai macam yang terkait dengan legalitas perizinan berusaha, tentunya lebih nyaman, lebih mudah, lebih cepat seperti itu. Nah, harapannya nanti kita efeknya, impactnya adalah Oke. investasi itu menjadi meningkat. Oke. Investor menjadi tertarik. Oke. Oh, di Karanganyar ini sudah ada MPP, Oke, sudah istilahnya sangat mendukung di kemudahan berusaha. Ya. Oke, menarik sekali sobat bisnis bincang-bincang tentang MPP. Saya dengar-dengar ini Mbak Ari. Mbak Ari merupakan salah seorang tokoh penting juga. Lahirnya MPP di Karanganyar. Bagaimana tanggapan Mbak Ari mengenai statement seperti itu? Mungkin bisa cerita di balik prosesnya pendirian MPP ini begitu. Monggo. Oke, baik. Jadi ketika saya pertama masuk di DPM PTSP itu, bahkan kepanjangannya MPP apa itu saya belum tahu seperti ya. itu. Tetapi dengan saya niat dan juga di dalam hati saya pasti bisa seperti itu. Saya pasti bisa, maka saya melaksanakan apa yang ketika itu saya bisa laksanakan. Dalam pikiran saya minimal ada progres walaupun sedikit, seperti itu, nggih. Sambil kita menunggu dukungan anggaran dan sebagainya, kita berkoordinasi tentunya. Jadi kita datangi satu persatu. Jadi OPD yang tergabung outlet itu ya, yang Mbak, bergabung ini kita datangin satu persatu, kita sampaikan maksudnya. Yang mayoritas MPP itu apa sih? Oke. Ya, jadi tugas kami tim waktu itu menyampaikan dan menjelaskan apa sih MPP itu, dan apakah harus OPD itu bergabung di situ. Kemudian memilah gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita juga belajar dari kabupaten lain yang sudah punya MPP tentunya, dan dukungan-dukungan yang lain yang alhamdulillah menurut saya lancar dan mudah seperti luar biasa, itu. Sukses Jadi pada sampai titik sekarang sudah diakui oleh Kemenpan, ya. Dicatat oleh negara berarti ya Mbak ya? Dicatat oleh negara secara nasional. Ini kan belum semua kabupaten punya seperti itu. Jadi alhamdulillah sih, kalau saya dianggap sebagai peran penting, salah satu peran penting, syukurlah seperti itu. Jadi saya bisa cerita bagaimana langkah dari awal banget, dari awal banget sampai dengan sekarang diakui oleh
negara seperti Oke. itu, nggih. Jadi ibaratnya membangun MPP itu adalah mulai dari pondasi sampai dengan atap. Wah, Itu luar secara biasa. fisiknya, Secara fisiknya, nggih. nggih. Untuk secara yang lain-lainnya tentunya kita dukung juga menyusun regulasi Betul sekali. untuk legalitas dari Legalitas MPP MPP, tentunya oke. dan juga keberlangsungan dari MPP. Jadi Oke. tidak hanya kita membuat, kita membangun seperti ini, kemudian layanan yang sudah terintegrasi tetapi tidak ada keberlangsungan. Nah, itu saya kira menjadi PR lanjutan. Oke. Nggih. Jadi bagaimana MPP ini nanti harus terus berjalan dan berlangsung Iya. seperti itu, memberikan kemudahan berusaha. Oke, terima kasih penjelasannya begitu panjang, begitu lebar. Akhirnya kalau dikalikan jadi luas. Oh. Luar biasa bintang tamu kita, Sobat Bisnis pada acara podcast kita kali ini. Satu pertanyaan yang mungkin ini agak pribadi. Oke. Wong namanya konten kita adalah Bisa Bisnis ya. Selain sebagai seorang ASN, mungkin Mbak Ari ini punya kegiatan lain atau usaha apa yang dikerjakan di rumah yang itu bisa menambah income keluarga begitu, kalau boleh share sedikit sama pemirsa semua. Kalau secara khusus kita usaha belum Oh, sih Mas, belum, cuman ya. baru mau merancang Oke, seperti itu. sip. Tetapi kami yang tinggal di desa gitu, tinggal di desa yang banyak persawahan, kita nggarap Oh ke iya, sawah ngerap Mas, ke sawah. sawah Mas ya. Dikit Diapain di sawah itu tulisan Mbak Ari? ya dikit lah walaupun Oh, itu pekerjaan ya. ya Oke, sip. ya tanam sayur kalau di Wah, nanam daerah sayur. pegunungan, gitu. Karena Mbak Ari tinggal di daerah pegunungan ya, Iya, Mbak Ari ya. betul, Oke, iya. ada potensi-potensi itu Sobat Bisnis, bahwa apapun kita dan dimanapun kita, apapun yang kita miliki bisa dimanfaatkan untuk potensi ekonomi yang lebih tinggi. Contohnya Mbak Ari, artinya ketika ada lahan di rumahnya untuk nanam sayur, nanam padi dikerjakan, dan itu hasilnya juga gimana Mbak Ari? Ya lumayan. Ya lumayan, oke ya, oke. Ya Sobat Bisnis, bincang-bincang kita sangat istimewa pada hari ini. Terakhir, pertanyaan terakhir, kesan pesannya untuk podcast kita Mbak Ari. Sangat menarik. Sangat menarik. Iya, Oke, oke. sangat menarik. Oke, Jadi setiap kita ada beberapa kegiatan yang kita mengumpulkan pelaku usaha ya, kita sampaikan. Oke. Ini loh Iya. di DPM PTSP oke. tuh Boleh, boleh. banyak Kisana terima itu bisa. banyak Bisa komunikasi, kanal-kanal ya. Boleh, yang boleh. akan memudahkan panjenengan Betul. semua Boleh. dalam berkoordinasi Iya. dengan kami yang ada di Oke, PTSP oke. dan juga untuk mendukung Ya. berusahanya Oke, mereka. Itu boleh. kemarin sudah kami sampaikan. Oke. Menarik, yang konten-kontennya juga tentunya pastinya sangat menarik Oke. seperti itu. Oke, terima kasih kesan pesannya Mbak Ari. Sobat Bisnis dimanapun Anda berada, tiba saatnya kita menyudahi bincang-bincang kita pada saat ini. Jangan lupa untuk selalu saksikan podcast kami Bisa Bisnis di PMPTSP Kabupaten Karanganyar atau Mall Pelayanan Publik. Dan jangan lupa untuk memberikan subscribe, komen, dan juga like. Terima kasih Sobat Bisnis atas atensinya. Kita akan serukan yel-yel kita Mbak Ari. Oke. 3, 2, 1. Bisa bisnis, pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semana.